Halo semuanya, hari ini kita akan nge-recap sebuah film yang berjudul The Hunting yang diproduksi pada tahun 2022, menceritakan tentang seorang penjaga hutan yang menyimpan kebencian terhadap para pemburu. Hal itu terjadi dikarenakan dirinya udah kehilangan putranya akibat ulah dari para pemburu. Nah, di tengah kebenciannya terhadap para pemburu, tanpa disadari dia juga bertemu dengan dua spesies makhluk aneh yang kemudian melakukan teror dan membuat dirinya kini punya masalah baru selain menghadapi para pemburu, yaitu kemunculan monster-monster mengerikan. Di sebuah hutan terpencil, ada dua orang pemburu yang berencana melakukan perburuan hewan liar secara ilegal di malam hari. Gak berapa lama berselang, perhatian mereka tiba-tiba teralihkan ketika melihat sebuah meteor terjatuh gak jauh dari lokasi mereka berada. Nah, karena penasaran, kedua pemburu itu kemudian mendekati sambil mencoba mencari tahu. Namun, begitu sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba melihat hal tersebut, sontak membuat kedua pemburu itu langsung melarikan diri. Namun sayang, monster-monster itu sudah mengetahui keberadaan mereka. Satu pemburu tertangkap dan menjadi santapan makhluk-makhluk itu. Sedangkan satunya lagi hanya bisa pasrah sambil menodongkan senjata miliknya ke semua arah. Untungnya, sebelum monster itu berniat menghabisi si pemburu, tiba-tiba sebuah benda mendarat gak jauh dari lokasi itu, yang seketika aja membuat semua monster yang ada langsung melarikan diri. Rupanya, ada seekor alien humanoid yang juga ikutan datang ke bumi, di mana dia kemudian muncul sambil mengeluarkan raungan yang sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda yang bernama Xiaogu tiba di sebuah desa. Kehadirannya ke sini adalah karena dirinya diterima untuk bekerja di area pegunungan sebagai seorang penjaga hutan atau ranger. Nah, ketika bertemu dengan kepala desa setempat, Xiaogu langsung ditugaskan untuk menemani seorang ranger senior yang bernama Nauma. Sosok yang sekarang dikenal penuh dengan amarah dan juga temperamental. Hal itu terjadi pasca kehilangan putranya yang tewas dibunuh oleh para pemburu ilegal. Sejak kematian putranya, Nauma nggak pernah turun dari pegunungan. Dia selalu berada di sana dengan harapan akan bertemu kembali dengan para pemburu itu. Ya, ini dia mukanya. Nah, suatu hari pada saat Nauma berkeliaran di hutan, tanpa sengaja dia melihat bercak darah yang disusul dengan ditemukannya lokasi yang udah dipenuhi oleh bangkai-bangkai serigala yang mati secara mengenaskan. Dari sana, Nauma yang percaya kalau ini merupakan perbuatan para pemburu kemudian mencoba menyelidikinya. Tapi mendadak dia malah menemukan seorang pemburu yang udah mati mengenaskan, sama seperti yang dialami oleh serigala-serigala itu. Nauma lalu melanjutkan penyelidikan, dan lagi-lagi dia menemukan seorang pemburu yang tampak tergeletak di tengah jalan. Tapi kali ini kayaknya si pemburu masih bernafas. Nah, bukannya ditolong, Nauma malah membanting-banting si pemburu sambil berteriak supaya diberitahu di mana keberadaan dari pemimpin mereka. Sementara itu, di lain sisi, Xiaogu akhirnya tiba di hutan sambil terus mencari tempat tinggal Nauma. Di tengah jalan, tanpa disengaja, dia bertemu dengan sosok misterius di kejauhan yang kemudian menghilang di balik pepohonan. Xiaogu yang menyangka itu pastinya adalah manusia malah kesenangan, di mana dia lalu melambaikan tangan seperti tidak terjadi apa-apa. Dari sana, Xiaogu lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di rumah tempat kediaman Nauma. Nah, gak lama kemudian si Nauma udah pulang sambil membawa pemburu yang tadi pingsan. Dia langsung masuk ke rumah sambil menodongkan senjatanya ke arah Xiaogu begitu tahu kalau ada orang lain di rumahnya. Untungnya Xiaogu berhasil menunjukkan identitasnya sebagai ranger baru yang ditugaskan untuk mendampingi Nauma. Xiaogu yang kebetulan melihat ada orang yang tergeletak di luar mencoba untuk menolongnya.
Namun tiba-tiba Xiaogu dibuat kaget ketika melihat Naoma keluar sambil membawa seember air yang kemudian diguyurkan ke si pemburu yang lagi terbaring itu. Setelah sadar, Naoma langsung menginterogasi si pemburu dengan menanyakan keberadaan dari pemimpinnya. Melihat kejadian yang ada di depan matanya, Xiaogu mencoba melerai. Namun sayang, bukannya berterima kasih, si pemburu malah mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik. Tapi naas, pada saat ingin menembakkan senjata ke arah Naoma, senjata itu malah meledak dan membuat dirinya terbunuh. Next dari sana, Naoma kemudian memutuskan untuk mencari para pemburu lain yang kemungkinan juga ada di hutan ini. Sebelum pergi, Naoma sempat menyuruh Xiaogu supaya keluar dari pegunungan. Rupanya Naoma nggak mau kalau nanti terjadi apa-apa dengan pemuda itu. Nah, karena nggak punya pilihan lain, Xiaogu terpaksa menuruti permintaan tersebut. Namun belum juga jauh dia melangkah, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat ada dua buah lubang dengan ukuran raksasa yang seketika membuat Xiaogu menjadi bingung. Sementara itu di lokasi lain ada sekelompok pemburu yang dipimpin oleh Fang yang terlihat berhasil membunuh seekor beruang berikut dengan anak-anaknya yang ada di dalam sarang. Nah, tanpa disadari oleh mereka, Naoma rupanya lagi memantau para begundal-begundal ini di kejauhan. Perlahan-lahan, Naoma mendekat sambil menghabisi dua pemburu yang ada di sekitar. Tapi sialnya, pas Naoma lagi mengendap-endap, tiba-tiba aksinya itu ketahuan oleh seorang pemburu yang bernama Dao, adik dari si Fang, yang kebetulan dia ini lagi nyantai di atas pohon. Naoma kemudian dibawa dan dipertemukan dengan Fang. Naoma yang mengetahui kalau sosok pembunuh anaknya sekarang ada di hadapannya ini, kemudian mencoba menghajarnya. Namun sayang, kebalik cuy, dimana Naoma yang ternyata malah digebukin oleh para pemburu. Untungnya Xiaogu yang juga mendengar bunyi tembakan sebelumnya tiba tepat pada waktunya, dimana dia menodongkan senjata ke arah para pemburu. Tapi ya, namanya juga ranger muda, apalagi dengan pengalaman yang masih cetek. Alhasil dia nggak punya nyali ketika Dao datang dan menantang Xiaogu untuk menembak kepalanya. Gak berapa lama berselang, mereka semua lalu dikagetkan dengan kemunculan seekor monster. Nah, karena tadi merasa berhasil menjinakkan Xiaogu, dengan sombongnya Dao kembali menawarkan diri untuk menjinakkan makhluk itu. Awalnya sih berjalan sesuai dengan keinginan si Dao. Tapi begitu Dao memalingkan wajahnya, tiba-tiba si monster menggigit tangannya dan melemparkan Dao. Fang dan yang lainnya langsung panik begitu melihat apa yang terjadi di depan mereka. Namun suasana menjadi tambah mencekam ketika segerombolan monster yang sama juga muncul dan mengepung mereka semua. Dalam kejadian itu, beberapa pemburu harus menjadi korban keganasan monster. Sialnya lagi, Naoma sempat terkena ciprakan darah dari seekor monster yang terkena tembakan, dimana ternyata darah yang dimiliki monster-monster itu sangatlah beracun. Tapi karena Xiaogu melihat ada kesempatan, dia langsung menggunakannya untuk menyelamatkan Naoma. Namun belum juga jauh melakukannya, mendadak langkah mereka terhenti ketika seekor monster terlihat melompat dan akan memangsa mereka. Tiba-tiba aja muncul satu sosok makhluk lain yang datang dengan menggunakan tentakelnya dan langsung menghabisi monster itu. Keadaan bahkan semakin bertambah kacau ketika pemimpin dari gerombolan monster itu juga ikutan muncul dan kemudian menyerang alien humanoid tadi. Dalam kejadian tersebut, si monster berhasil melukai alien dan hampir aja membunuhnya. Nah, di tengah pergelutan yang terjadi, mendadak perhatian monster itu teralihkan ketika Dao menembak ke arah si monster, di mana akibatnya Dao harus mati, sementara Fang terkena sabetan ekor si monster. Untungnya si alien humanoid berhasil melarikan diri, dan akibatnya semua monster langsung pergi dan memburunya. Next setelah itu, Fang yang tahu kalau adiknya menjadi korban langsung berteriak histeris. Pasalnya si Dao itu adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki oleh Fang. Di lain sisi, Xiaogu dan Naoma yang juga berhasil melarikan diri tiba di rumah. Di sini Naoma
Naoma rupanya tampak sangat menderita, mengingat racun yang mengenai dirinya sekarang perlahan-lahan mulai menggerogoti tubuhnya. Nah, karena gak ada pilihan lain, Naoma lalu menyuruh Xiaogu supaya memanaskan sebuah pisau. Kemudian Naoma menyemburkan lukanya dengan alkohol. Dan dari sana, dia lalu menempelkan pisau yang udah dipanaskan tadi ke luka yang ada di tangannya. Sementara itu, Fang dan anak buahnya kini lagi meratapi nasib setelah kehilangan Dao dan satu anggota lain yang terkena cipratan darah monster. Pikiran Fang sekarang dipenuhi dengan dendam. Bahkan salah satu anak buahnya dihabisi ketika meminta mereka untuk segera turun gunung. Fang kini berniat menghancurkan semua monster yang ada. Dia lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Lauhu untuk mengambil semua bahan peledak yang ada di markas mereka. Singkat cerita, pergilah si Lauhu tadi. Namun di tengah jalan dia mengetahui kalau tepat di belakangnya ada beberapa ekor monster yang sedang berada di jalan yang sama. Untungnya si Lauhu berhasil bersembunyi, di mana dari sana Lauhu memilih untuk mengikuti monster-monster itu. Yang kemudian monster-monster itu ternyata mampir di sebuah pabrik, di mana beberapa pekerja yang ada di sana langsung dibantai satu persatu. Lauhu yang dari tadi diam-diam melihat kejadian mengerikan itu langsung pergi dan berniat melaporkannya kepada Fang. Esok harinya, Naoma akhirnya terbangun setelah sempat pingsan di malam itu. Di sini Naoma kemudian sadar kalau apapun yang dilakukan semalam itu ternyata bisa membuat racun yang ada di tubuhnya menghilang. Nah, di saat Naoma dan Xiaogu lagi membahas rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, tiba-tiba mereka mendengar suara mencurigakan yang berasal dari dalam gudang. Karena penasaran nih, perlahan-lahan mereka berdua mencoba memeriksanya. Dan begitu masuk, mereka langsung terkejut begitu melihat sosok alien humanoid di dalamnya, yang tampaknya makhluk itu menderita luka yang cukup parah. Nah, meskipun awalnya Naoma dan Xiaogu panik dan ketakutan, tapi pada akhirnya mereka berdua sadar kalau kemungkinan makhluk itu sepertinya membutuhkan pertolongan. Dari sana mereka berdua balik lagi nih ke dalam gudang, tapi kali ini dengan niat baik, yaitu membawa pisau panas yang siap ditempelkan ke tubuh makhluk itu. Nah, luar biasanya cara itu ternyata berhasil lagi, dimana luka yang dideritanya perlahan-lahan mulai hilang. Setelah sembuh, si alien kemudian mencoba untuk berkomunikasi sekaligus menjelaskan tentang asal-usulnya dengan cara menempelkan tangannya ke kepala Xiaogu. Ternyata alien ini disebut sebagai pemburu bintang yang berasal dari sebuah galaksi yang lokasinya sangat jauh. Kaum mereka bertugas untuk melindungi sebuah batu sakti yang kebetulan salah satu batu itu telah dicuri oleh musuh abadi mereka, yaitu monster yang disebut sebagai Insectoid. Nah, tapi nggak lama setelah itu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan dinamit yang dilemparkan ke dalam gudang, yang kemudian menyebabkan sebuah ledakan besar dan membuat mereka bertiga terlempar. Untungnya Naoma nggak kenapa-napa, sementara Xiaogu masih pingsan. Ternyata itu adalah perbuatan para pemburu. Naoma yang mengetahuinya mencoba melawan Fang dan anak buahnya. Awalnya memang Naoma yang menjadi bulan-bulanan dan bahkan dia hampir aja terbunuh. Tapi dengan sedikit keberuntungan, Naoma berhasil membalikan keadaan, di mana dia menghabisi para pemburu itu satu persatu, kecuali si Fang yang terlihat kabur setelah melihat semua anak buahnya mati. Nah, nggak mau kehilangan musuhnya itu, Naoma langsung mengejarnya. Pertarungan berdarah kembali terjadi di tengah hutan yang membuat keduanya terluka cukup parah. Namun sayang, karena kehilangan banyak darah, Naoma akhirnya pingsan, sehingga membuat Fang mempunyai kesempatan untuk bisa melarikan diri. Xiaogu yang udah sadar langsung mencari dan menemukan Naoma yang sedang dalam kondisi hampir kehilangan darah. Sekarang nih, Xiaogu harus membawa Naoma ke kota terdekat demi mendapatkan pertolongan. Tapi karena lokasi kota yang mau dituju itu kemungkinan sangat jauh, Xiaogu lalu dengan terpaksa mampir ke sebuah pabrik dan
memutuskan untuk mengobati Naoma dengan caranya sendiri. Di lain sisi, Fang akhirnya bertemu dengan Laohu yang udah balik dengan membawa banyak bahan peledak. Laohu juga nggak lupa nih untuk melaporkan tentang sebuah pabrik yang kini udah menjadi tempat berkumpulnya para monster. Dari sana, mereka berdua lalu berencana untuk meledakkan pabrik itu bersama dengan semua monster yang ada. Sementara itu, Naoma sekarang mulai tersadar kembali. Nah, di sini rupanya Naoma menolak permintaan Xiaogu untuk membawa dirinya turun gunung. Di dalam pikiran Naoma, menghabisi Fang adalah jalan satu-satunya untuk membalaskan dendam kematian putranya setelah sebelumnya dia gagal melakukannya. Perdebatan kemudian terjadi di antara mereka berdua, sampai kemudian Xiaogu berhasil meyakinkan Naoma kalau apapun yang dilakukan nanti akan menjadi sia-sia mengingat luka-luka yang diderita oleh Naoma. Nah, gak berapa lama berselang, tiba-tiba pembicaraan mereka terganggu ketika sekelompok insektoid membuat keributan di dalam pabrik. Ternyata monster-monster itu menyadari kehadiran dari Fang dan juga Laohu, di mana mereka berdua dengan cepat melemparkan dinamit ke arah insektoid. Namun hasilnya nihil. Yang ada, mereka berdua malah menjadi sasaran amukan insektoid. Dalam kejadian itu, Laohu harus menjadi korban, di mana makhluk itu menyerang sekaligus menyeretnya. Nah, melihat anak buahnya yang tercabik-cabik sambil memegang dinamit, membuat Fang gak punya pilihan selain meledakannya. Sementara itu, di lain sisi, Naoma dan Xiaogu yang mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri menggunakan mobil, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seekor insektoid yang terlihat mendekat ke arah mereka. Kejar-kejaran pun kemudian terjadi, di mana si monster hampir aja membuat Naoma dan Xiaogu terbunuh. Namun dengan sedikit keberuntungan, monster itu pada akhirnya berhasil dibunuh dengan cara menabrakkan mobil yang mereka kendarai ke arah si monster. Dalam insiden itu, Naoma masih bisa selamat, tapi rupanya enggak dengan Xiaogu, di mana dia mengalami luka dalam yang cukup parah. Karena nggak mau kehilangan teman barunya itu, Naoma dengan cepat membawa Xiaogu menuju ke kota terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu, di lokasi sebelumnya, alien pemburu yang sempat terkena ledakan di luar dugaan tiba-tiba bangkit kembali, di mana dari sana dia kini mulai mencari keberadaan dari para insektoid. Next, di dalam pabrik, Fang diserang oleh pemimpin dari insektoid. Anehnya, Fang nggak terlihat takut sama sekali. Rupanya, Fang berniat membunuh makhluk itu dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Fang dan si monster terjatuh tepat di antara tumpukan bensin. Sebelum dia benar-benar dihabisi, Fang menyalakan korek api dan membuat sebuah ledakan yang membuat seisi pabrik hancur berantakan. Kejadian itu sempat dilihat oleh Naoma yang baru aja keluar dari pabrik. Tapi sialnya, Naoma menyadari kalau makhluk mengerikan itu ternyata masih bisa selamat dari ledakan yang sebegitu dahsyatnya, dan bahkan kini terlihat akan memburu mereka. Namun ketika monster itu sedikit lagi akan menerkam Naoma, tiba-tiba rupanya si alien pemburu udah tiba, di mana kemudian terjadi pertarungan seru di antara kedua makhluk itu. Mereka sama-sama saling melukai. Tapi meskipun si alien pemburu udah mencabik-cabik si monster, namun di sini insektoid tampaknya sedikit lebih unggul dari segi kekuatan. Nah, untungnya Naoma sempat menembakkan senjata miliknya ke arah insektoid, di mana hal itu membuat si alien pemburu mempunyai kesempatan untuk bisa melancarkan serangan terakhirnya. Sayangnya, kemenangan itu harus dibayar mahal dengan kematian Xiaogu, yang rupanya
dia udah nggak tertolong lagi. Nah, melihat hal itu, rupanya si alien pemburu jadi nggak tega. Dia lalu mendekati tubuh Xiaogu dan meletakkan tangannya. Dan dari sana, si alien mengalirkan energi yang ada di dalam tubuhnya. Yang ajaibnya, Xiaogu hidup kembali. Next, setelah semuanya selesai, alien pemburu kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Tapi sebelum benar-benar menghilang, makhluk itu sempat memberikan batu sakti kepada mereka berdua yang sebelumnya diambil dari tubuh insektoid sebagai hadiah karena udah membantu si alien mengalahkan insektoid. Next, beberapa waktu kemudian suasana kembali normal seperti biasa. Naoma dan Xiaogu lebih memilih untuk merahasiakan kejadian yang menimpa mereka sebelumnya sambil bertanya-tanya apakah si alien pemburu suatu hari nanti bakal balik lagi. Film kemudian ditutup dengan batu pemberian alien yang terlihat bersinar bersamaan dengan kemunculan satu sosok di luar jendela. Sebenarnya CGI film ini kurang ya cuy, tapi karena pengambilan adegan monster dan aliennya lebih banyak di area gelap atau malam hari, jadinya nggak terlalu kelihatan. Dan untungnya plotnya juga cukup bagus. Ya meskipun di beberapa scene terlihat mengambil adegan-adegan dari film box office, tapi overall gue suka lah dengan film ini. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton.